Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, kenalin, nama aku Anas Pramesti Kusuma dengan NIM 220210101037. Pada pertemuan kali ini, saya akan membimbing kalian dalam materi pecahan. Sebelum masuk ke dalam materi utama, kita akan mencari tahu terlebih dahulu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai operasi pada pecahan, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penjumlahan, lalu yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang terakhir yaitu operasi pembagian pada pecahan. Sebelum itu, apakah kalian udah pada tahu nih apa pengertian dari pecahan? Kalau belum, mari kita cari tahu sama-sama di video ini ya, tonton sampai habis. Kita harus benar-benar paham apa itu definisi daripada pecahan. Nah, pecahan sendiri merupakan bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Sebagai contoh, 2/4. 2 memiliki nilai pembilang dan 4 bernilai penyebut. Contoh lain, di sini ada gambar. Gambar 1 menunjukkan gambar lingkaran yang dibagi menjadi 2 bagian, sehingga nilai 1 bagiannya dapat dituliskan dengan 1/2. Kalau kita punya lingkaran, terus dibelah menjadi beberapa bagian, maka bagian-bagian tersebut merupakan sebuah pecahan. Jadi, misal kita punya sebuah lingkaran, terus dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, setiap bagian pada lingkaran tersebut mewakili satu bagian dari keseluruhan bagian yang dibagi. Misal kita bagi menjadi 3, kita bisa tuliskan satu bagiannya itu sebagai 1/3. Supaya menjadi lebih paham, mari kita amati gambar yang ada di layar. Di atas meja terdapat 5 potong pizza. Nike telah memakan 4 potong pizza tersebut. Berapa bagian pizza yang telah Nike makan? Jadi mari kita cari berapa bagian yang sudah Nike makan. Bagian yang masih ada di meja adalah bagian yang telah dimakan oleh Nike. Bagian yang ada di meja sebanyak 4 potong dari 5 potong pizza yang ada, sehingga dapat dinyatakan dengan bentuk 4/5. Angka 4 merupakan pembilang yang berdasarkan banyaknya bagian yang telah dimakan oleh Nike. Sedangkan angka 5 merupakan penyebut berdasarkan banyaknya jumlah seluruh potongan pizza yang ada. Setelah ini, mari kita cari tahu macam-macam dari pecahan. Yang pertama yakni pecahan biasa, merupakan jenis bilangan pecahan paling sederhana dan hanya terdiri dari pembilang dan penyebut yang merupakan bilangan bulat. Contohnya 1/2, 4/9, 2/7, dan seterusnya. Berikutnya ada pecahan campuran, merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Contohnya 5 dikali 1/2, 7 dikali 4/9, dan 8 dikali 2/7, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pecahan desimal, merupakan pecahan yang ditulis dengan menggunakan tanda desimal atau titik. Penyebutnya adalah pangkat 10. Contohnya 0,5 dapat dituliskan dalam bentuk pecahan yaitu 1/2. Dan yang terakhir ada pecahan persen, merupakan pecahan yang memiliki penyebut 100 dan dinyatakan dengan simbol persen. Contohnya 30% yaitu 30/100 dapat disederhanakan menjadi 3/10. Lalu ada 50% dapat dituliskan dengan bentuk pecahan itu 5/100 dan dapat disederhanakan menjadi 1/2, dan seterusnya. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan pada pecahan. Penjumlahan pada pecahan merupakan proses penggabungan 2 ataupun lebih pecahan menjadi satu pecahan. Nah, ada 2 kasus utama dalam penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Berikut ini penjelasan dan contoh untuk kedua kasus tersebut. Yang pertama yakni penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Jika pecahan memiliki penyebut yang sama, kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja dan juga membiarkan penyebutnya tetap sama. Nah, berikut juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pastikan penyebut dari pecahan-pecahan tersebut itu sama. Lalu yang kedua, jumlahkan pembilangnya, ingat pembilangnya saja. Lalu yang ketiga, tuliskan hasilnya dengan penyebut yang sama. Seperti contoh pada di bawah ini, ada pecahan 2/7 ditambah 3/7. Karena penyebutnya sama-sama 7, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, sehingga 2 tambah 3/7, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 5/7. Untuk pandangan yang lebih jelas, saya akan menunjukkan pada GeoGebra. Terlihat pada layar kita memiliki 2 buah pecahan, yaitu pecahan yang pertama dan pecahan yang kedua. Karena kita akan menghitung jumlah dari 2/7 ditambah 3/7, maka kita ubah pembilangnya ini
sebagai nilai 2, bernilai 2, dan penyebutnya bernilai 7. Berlaku untuk keduanya. Karena ini operasi pecahan, sehingga yang kita tekan adalah jumlah, dan di sini kita untuk pecahan hasilnya kita tekan yaitu penjumlahan. Di sini dapatkan hasil yaitu 35/49. Dengan menyederhanakan pecahan 35/49 ini didapatkan hasil 5/7, sehingga sama dengan penjumlahan yang kita sudah hitung tadi, sehingga terbukti. Dan gambarannya seperti ini. Apabila kita ingin tahu gambaran 5/7, saya akan tunjukkan. Nah, 5/7 itu seperti ini untuk pecahannya, dengan 5 bagian yang diarsir dan 7 bagian untuk keseluruhan. Selanjutnya yakni penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, untuk tadi kita kan penyebut yang sama. Nah, ini kasusnya yaitu untuk penyebut yang berbeda. Langkah-langkahnya juga berbeda, yaitu yang pertama, cari kelipatan persekutuan terkecil yaitu KPK-nya dari penyebut-penyebut tersebut. Lalu yang kedua, samakan penyebut dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan faktor yang tepat. Lalu yang ketiga, jumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Lalu yang keempat, tuliskan hasilnya dengan penyebut yang sudah disamakan. Untuk contohnya, 2/3 ditambah 1/4. Langkah pertama yaitu cari KPK dari 3 dan 4, didapatkan yaitu 12. Langkah kedua, samakan penyebutnya, sehingga didapatkan pecahan baru yaitu 8/12 dan juga 3/12. Lalu pada langkah ketiga yaitu menjumlahkan pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama-sama 12, maka pembilangnya kita jumlahkan, yaitu 8 ditambah 3/12 mendapatkan hasil yaitu 11/12. Sehingga hasil dari 2/3 ditambah 1/4 yaitu 11/12. Selanjutnya, operasi pengurangan pada pecahan. Operasi pengurangan mirip dengan operasi penjumlahan. Terdapat 2 kasus utama dalam pengurangan pecahan, yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama dan juga pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, jika pecahan memiliki penyebut yang sama, kita cukup mengurangkan pembilangnya saja dan membiarkan penyebutnya tetap sama. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama yaitu pastikan penyebut dari pecahan-pecahan tersebut sama. Lalu yang kedua, kurangkan pembilangnya, dan yang terakhir tuliskan hasilnya dengan penyebut yang sama. Contoh, 5/7 dikurangi 3/7. Karena penyebutnya sama-sama 7, maka kita kurangkan pembilangnya, yaitu 5 dikurangi 3, mendapatkan hasil 2/7. Berikutnya yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jika pecahan memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya sebelum mengurangkan pembilangnya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu cari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Yang kedua, samakan penyebut dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan faktor yang tepat. Lalu yang ketiga, kurangkan pembilangnya, dan yang terakhir yaitu tuliskan hasilnya dengan penyebut yang sudah disamakan. Contoh yang pertama yaitu 3/4 dikurangi 1/6. Langkah pertama, cari KPK dari 4 dan 6, diperoleh yaitu 12. Langkah kedua, samakan penyebutnya, mendapatkan pecahan baru yaitu 9/12 dan 2/12. Langkah yang ketiga, kurangkan pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama-sama 12, maka kita kurangkan pembilangnya saja, yaitu 9 dikurangi 2/12 mendapatkan hasil 7/12. Maka diperoleh hasil dari 3/4 dikurangi 1/6 yakni 7/12. Selanjutnya yaitu operasi perkalian pada pecahan. Operasi perkalian pada pecahan melibatkan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Berikut adalah penjelasan dan contoh untuk kasus ini. Yang pertama, perkalian pecahan biasa. Dalam perkalian pecahan biasa, kita mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kalikan pembilang dari pecahan pertama dengan pembilang dari pecahan kedua. Yang kedua, kalikan penyebut dari pecahan pertama dengan penyebut dari pecahan kedua. Dan yang terakhir, sederhanakan hasilnya jika memungkinkan. Contoh yang pertama yaitu 2/3 dikali 4/5. Langkah yang pertama untuk menyelesaikan pecahan ini adalah kalikan pembilangnya, yaitu 2 dikalikan 4, mendapatkan hasil yaitu 8. Langkah yang kedua, kalikan penyebutnya. Dengan penyebut 3 dan 5, maka kita kalikan 3 dikali 5, mendapatkan hasil yaitu 15. Lalu langkah yang ketiga, tuliskan hasilnya.
didapatkan 2/3 dikali 4/5 yaitu 8/15. Maka hasil dari perkalian 2/3 dikali 4/5 yakni 8/15. Untuk selanjutnya yaitu perkalian pada pecahan campuran. Untuk perkalian pada pecahan campuran, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan tak wajar terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut seperti pada pecahan biasa. Contohnya yaitu 2/1/3 dikali 1/2/5. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mendapatkan pecahan baru yaitu 7/3 dan juga 7/5. Yang kedua, kita kalikan pembilangnya. 7 dikali 7 karena pembilangnya sama-sama 7. Mendapatkan hasil yaitu 49. Lalu langkah yang ketiga yaitu kalikan penyebutnya. Karena penyebutnya masing-masing 3 dan 5, maka kita kalikan keduanya, yaitu 3 dikali 5 mendapatkan hasil 15. Langkah selanjutnya kita tuliskan bentuk pecahan biasa dikali pecahan biasa mendapatkan hasilnya yaitu 7/3 dikali 7/5 mendapatkan hasil yaitu 49/15. Lalu kita dapat ubah kembali bentuknya menjadi pecahan campuran karena hasilnya 49/15. Lalu kita ubah menjadi pecahan campuran mendapatkan hasil 34/15. Yang terakhir yaitu operasi pembagian pada pecahan. Operasi pembagian pada pecahan melibatkan membalik pecahan pembagi yaitu mengambil inverse atau kebalikannya dan kemudian mengalihkan pecahan pertama dengan inverse pecahan pembagi. Yang pertama yaitu pembagian pada pecahan biasa. Dalam pembagian pecahan biasa, kita mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan atau inverse dari pecahan kedua. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ubah operasi pembagian menjadi operasi perkalian dengan membalik pecahan pembagi. Yang kedua, kalikan pembilang dari pecahan pertama dengan pembilang dari pecahan yang telah dibalik. Lalu yang ketiga, kalikan penyebut dari pecahan pertama dengan penyebut dari pecahan yang telah dibalik. Dan yang terakhir, sederhanakan hasilnya jika memungkinkan. Contohnya, 3/4 dibagi 2/5. Langkah pertama, balik pecahan pembagi. Jadi 2/5 kita balik mendapatkan pecahan baru yaitu 5/2. Langkah yang kedua yaitu ubah operasi pembagian menjadi operasi perkalian, mendapatkan operasi baru yaitu 3/4 dikali 5/2. Langkah ketiga, kalikan pembilangnya dengan pembilang 3 dan 5, maka kita kalikan mendapatkan hasil 15. Dan langkah keempat, kalikan penyebutnya yaitu 4 dikalikan dengan 2 yaitu 8. Langkah yang kelima yaitu tuliskan hasilnya lalu sederhanakan jika perlu. Mendapatkan hasil 15/8. Jadi hasil dari 3/4 dibagi 2/5 yaitu 15/8. Selanjutnya pembagian pada pecahan campuran. Untuk pembagian pecahan campuran, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan tak wajar terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan dengan langkah yang sama seperti pada pembagian pecahan biasa. Contohnya 2/1/3 dibagi 1/1/4. Pada langkah pertama, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Mendapatkan pecahan baru yaitu 7/3 dan 5/4. Langkah yang kedua yaitu balik pecahan pembagi menjadi 5/4. Mendapatkan hasil inversenya yaitu 4/5. Langkah ketiga, ubah operasi pecahan menjadi perkalian. Menjadikan operasi memiliki bentuk 7/3 dikali 4/5. Lalu langkah yang keempat, kalikan pembilangnya. 7 dikali 4 mendapatkan hasil 28. Langkah kelima, kalikan penyebutnya. 3 kali 5 sama dengan 15. Dan langkah yang keenam yaitu tuliskan hasilnya dan sederhanakan. Mendapatkan hasil 7/3 dibagi 5/4 yaitu 28/15. Kita ubah bentuk menjadi bentuk pecahan campuran lagi yaitu 28/15 diubah menjadi bentuk pecahan campuran mendapatkan hasil yaitu 1/13/15. Baik, terima kasih sudah mau menonton video ini hingga habis. Semoga ilmu yang ada dalam video ini dapat kalian pelajari dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.